Buku Susah alumni bro, Fakultas kalau Kehutanan ijazah bro, UGM. karena ijazah itu dokumen Ada Ian pribadi. Jokowi. Tergantung orangnya mau nge-share apa enggak. Kita juga nggak bisa maksa orang buat nge-share ijazahnya. Jadi kalau kalian mau percaya sih, dari ijazah ayah saya aja nih ya. Dari ijazah saya dan buku alumni aja ya. Ini kan foto ijazah ayah saya nih. Ini fotonya nih, aduh nggak jelas lagi. Karena ijazah ayah saya udah rusak nih, ini fotonya. Nah ini foto di buku alumni. Nah, saya pikir buku alumni ini ngambil datanya juga dari data ijazah sih. Nah ini foto ayah saya ini ijazah pautan UGM tahun 76 ya, ini tahun 76, 9 tahun sebelum Pak Jokowi ya. Nah udah, kalau di sini memang bener-bener foto ijazah itu sama dengan foto buku alumni, ini banyak banget yang pakai kacamata di sini. Ntar saya cari dulu ya. Banyak banget lah, kalau di zamannya Pak Jokowi aja udah banyak yang pakai kacamata. Ini Pak Jokowi nih. Ini Pak Jokowi dan mana ya yang pakai kacamata lagi. Nah ini ada nih, ini pakai kacamata. Ada lagi banyak lah kalau di sini, kalau di buku alumni ini yang pakai kacamata. Nah ini pakai kacamata nih. Ini pakai kacamata. Dan mana lagi ya? Ntar dulu ya, sabar. Banyak sih, maksudnya nggak hanya 1-2 orang, banyak. Kalau ada yang meragukan buku alumni ini ya silahkan ragukan, nggak masalah. Tapi buku alumni ini nih dicetak tahun 88 ini dalam rangka Disnatalis ke 25 tahun Fahutan UGM. Jadi Fahutan UGM tuh 25 tahun Disnatalis, mereka bikin album alumni ini kayaknya dibagikan ke semua alumni. Yang di periode tahun 1957 ke 1988. Jadi ada di buku alumni ini angkatan apa? Ini ada lagi nih kacamata nih. Jadi ada ayah saya, ada Pak Jokowi. Kebetulan kan ayah saya tahun 76, Pak Jokowi tahun 85 ya. Nah ini ada, nih juga ada banyak lah kalau yang pakai kacamata di buku alumni ini. Kalau saya pikir sih buku alumni ini memang foto ijazahnya ya. Karena, saya juga nggak bisa ngeyakinin nah. Udahlah pokoknya yang pasti ayah saya pakai pakai foto yang ada di ijazah, dan Pak Jokowi juga pakai foto yang di ijazah di buku alumni ini. Dan juga pas saya lihat di peraturannya UGM tuh secara saya juga nggak jelas ya, tapi di situ ada larangan tidak boleh memakai kacamata berwarna hitam. Tapi tidak ada larangan yang kacamata bening. Harusnya kan kalau memang tidak boleh menggunakan kacamata, cukup kacamata saja disebutkan, tidak perlu ada hitam atau bening. Nah, jadi seperti itu aja. Kalau mau lihat buku alumni ini model kayak gini nih. Ini album alumni Fahutan UGM nih. Ini mahasiswa yang di periode ini. Nah, ini dalam rangka ini diterbitkannya nih 23 Agustus tahun 1988. Oke, thank you. Sekarang kita bicara to the point, dalam bahasa yang keras tapi jujur. Soal mereka yang sok berani, datang-datang ke rumah mantan Presiden Jokowi, nuntut-nuntut ijazah asli seolah mereka aparat negara, seolah mereka punya kewenangan hukum. Padahal nyatanya, mereka siapa? Mereka bukan penegak hukum. Bukan bagian dari KPK, bukan penyidik, bukan lembaga resmi apapun. Mereka hanya sekelompok orang yang merasa diri paling benar, padahal isi kepalanya penuh kebencian, penuh iri, dan paling parah, penuh kemunafikan. Mereka datang bukan karena cinta kebenaran, bukan karena peduli bangsa, tapi karena dendam politik yang belum sembuh. Dendam karena Jokowi tidak bisa mereka atur, karena Jokowi bukan boneka siapa-siapa. Karena Jokowi tidak lahir dari jalur politik mereka yang penuh intrik dan drama. Dan yang bikin kita semua miris adalah mereka bawa-bawa agama. Seolah-olah mereka ini pembela ulama, padahal yang mereka lakukan justru merendahkan martabat agama. Agama mereka jadikan alat, bukan pegangan hidup. Dalil mereka kutip seenaknya, tapi sikap mereka bertentangan total dengan akhlak. Agama diajarkan untuk menjaga aib, mereka malah nyebar fitnah. Agama ajarkan adab, mereka malah meneror rumah orang. Agama ajarkan sabar dan ikhtiar, mereka malah maki-maki dan memaksa. Ini bukan pembelaan agama, ini pelecehan terhadap agama. Dan mereka pikir dengan datang ke rumah Presiden ke-7 RI, yang sudah berkali-kali diverifikasi validitas pendidikannya oleh KPU, Mahkamah Konstitusi, bahkan lembaga hukum, mereka bisa membuka kedok Jokowi. Lucu, kalau memang niatnya ingin klarifikasi ijazah, kenapa nggak dari dulu?
Kenapa baru sekarang? Karena bukan soal ijazah, tapi soal ambisi, soal balas dendam politik. Dan ingat, rakyat sudah makin cerdas. Gak semua bisa dikibuli pakai jubah dan retorika manis. Mereka datang tanpa kewenangan. Mereka bukan siapa-siapa dalam hukum. Mereka hanya gerombolan yang kehilangan akal sehat dan mencoba menciptakan panggung murahan lewat provokasi. Tapi yang mereka lupa, Jokowi bukan orang biasa. Jokowi pernah jadi wali kota, gubernur, lalu presiden 2 periode. Lewat proses resmi, lewat sistem demokrasi yang sah. Kalau ijazah palsu sudah dari dulu Jokowi tumbang. Kalau ada masalah hukum sudah dari dulu diproses, tapi tidak ada. Karena semua sudah sah, sudah selesai. Tapi mereka nggak pernah selesai menerima kenyataan. Dan sekarang mereka mau main hakim sendiri? Mereka kira hukum bisa dikendalikan pakai sorakan massa? Mereka kira dengan wajah garang dan teriakan lantang bisa ganti kebenaran? Mereka salah, sangat salah. Kalau bangsa ini dibiarkan diatur oleh orang-orang yang seperti itu, yang pakai agama buat nyerang, pakai fitnah buat naik panggung, dan pakai topeng suci untuk menyebar kebencian, maka hancur harga diri kita sebagai bangsa. Dan yang perlu ditegaskan, Jokowi tidak takut. Jokowi sudah biasa difitnah, dihina, dibohongi, dicaci, bahkan dikhianati. Tapi dia tetap kerja, dia tetap sabar, dia tetap jaga arah bangsa ini. Dan justru karena itu mereka makin benci, karena Jokowi nggak tumbang, nggak takut, dan nggak terpancing. Mereka bukan pembela ulama, mereka penjilat berkedok agama. Yang mereka bela bukan kebenaran, tapi kepentingan. Yang mereka perjuangkan bukan rakyat, tapi ego mereka yang sudah lama lapar kekuasaan. Dan selama bangsa ini masih punya nurani, kita semua harus bicara. Itu jangan mbak-mbak dong, polisinya jangan mbak-mbak dong. Habis itu, polisinya berapa? Ini cuma rahasia, cuma silaturahmi, nggak bawa. Pertanyaannya adalah itu jangan mbak-mbak dong, polisinya jangan mbak-mbak dong. Habis itu, polisinya berapa? Ini cuma rahasia, cuma silaturahmi, nggak bawa benda, nggak bawa apapun. Saya taat sama polisi, ya. Pusing-pusing orang. Samping Bu. Samping Bu. Informasi Bu. Kita jadi nanti Kalau kesenggol ya jangan marah. Jangan marah dong Pak, orang kamu laporkan ke polisi. Prinsipnya mereka mundur tapi ini juga maju juga. Laporin ya. Takut kamu di-share. mulai dia yang memantik suara tuh. Sendiri. Baru dikit aja dia takut. Sama rakyat takut. Pak, ganti Pak, polisinya jangan cewek dong. Yang jelas Kasihan itu. kalau tujuannya silaturahmi, kalau silaturahmi juga ingin mendapatkan hasil. Kalau nggak mau di sini jangan keluar ke rumah. Ayo Bu, masuk ke dalam yang mau ke kediaman Pak Jokowi masuk ya. Ini mau ke kediamannya Pak Jokowi ini katanya ibu-ibu ini.
Silakan yang mau ke kediamannya Pak Jokowi masuk Bu, jangan di sini.